Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anak Dusun Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gigi. Yang pertama, kita akan mengenali gigi dan fungsinya. Yang kedua, makanan yang buruk bagi gigi. Yang ketiga, kita akan tahu bagaimana proses karies gigi atau gigi berlubang. Yang keempat, kita akan mengetahui tentang cara menyikat gigi yang benar. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kita akan membahas tentang cara memilih sikat gigi. Tips memilih sikat gigi. Oke, simak selengkapnya ya. Tetap bersama Anak Dusun Channel. Oke kawan-kawan, yang pertama kita akan mengenali bagian-bagian gigi dan fungsinya ya. Bagian teratas gigi ada mahkota, lalu ada email, kemudian ada lapisan dentin, pulpa, semen, dan ada akar gigi, selaput periodental, dan yang paling bawah adalah lapisan saraf dan pembuluh darah. Email adalah lapisan atau jaringan keras yang melapisi bagian mahkota gigi yang mengandung kalsium. Fungsi email gigi adalah untuk melindungi tulang gigi di bagian luar gigi manusia. Dentin adalah lapisan atau jaringan yang dibentuk oleh zat kapur berwarna kekuningan yang terdapat setelah lapisan email. Lalu ada pulpa atau rongga gigi, yaitu lapisan yang terdapat pembuluh darah untuk memelihara seluruh gigi dan serabut-serabut saraf yang mendeteksi tekanan, panas, dingin, dan sakit. Pembuluh darah dan saraf menjulur ke akar gigi. Kemudian ada semen, yaitu lapisan keras yang memiliki konstruksi yang kuat melapisi akar gigi. Semen atau sementrum merupakan lapisan pada akar gigi yang berdamping atau berbatasan langsung dengan tulang rahang, di mana daerah tersebut tempat tumbuhnya gigi manusia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian macam-macam gigi dan fungsinya ya. Yang pertama ada gigi seri. Gigi seri adalah gigi yang memiliki satu akar yang berfungsi untuk memotong makanan. Cirinya, gigi berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris makanan. Yang kedua, gigi taring. Gigi taring adalah gigi yang memiliki satu akar dan berfungsi untuk mengoyak makanan. Ujungnya yang runcing untuk mencabik dan menyobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham kecil. Gigi geraham kecil adalah gigi yang punya dua akar dan berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Bentuknya berlekuk-lekuk, berfungsi untuk mengiris dan melembutkan makanan. Lalu yang ketiga, gigi geraham besar. Gigi geraham besar adalah gigi yang memiliki tiga akar dan berfungsi untuk melumat dan mengunyah makanan. Bentuknya berlekuk-lekuk, berfungsi untuk melembutkan makanan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa macam gigi dan fungsinya. Sekarang, apakah teman-teman tahu tentang gigi susu? Oke, sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Gigi susu atau yang sering disebut desidui adalah gigi yang tumbuh ketika masih bayi. Gigi susu sifatnya sementara. Walaupun sementara, gigi susu ini mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama, gigi susu berperan untuk mengunyah, menghaluskan makanan sehingga membantu mempermudah pencernaan dan penyerapan zat gizi. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tulang rahang si kecil dengan aktivitas mengunyah. Tugas kita orang tua adalah memastikan si kecil mengunyah di kedua sisi rahang supaya merangsang pertumbuhan tulang yang seimbang. Yang ketiga,
Gigi susu berperan untuk mempertahankan ruangan dalam lengkung gigi untuk persiapan tumbuhnya gigi permanen kelak. 4. Penentu arah pertumbuhan gigi permanen. Misalnya, karena suatu karies terpaksa gigi susu si kecil dicabut sebelum waktunya, maka gigi yang terletak di sampingnya akan bergeser ke tempat bekas gigi yang dicabut. Akibatnya, ruangan tumbuh gigi permanen menjadi sempit. Kemudian, gigi akan tumbuh berjejal dan salah arah. Yang kelima, gigi susu berperan untuk mempermudah pelafalan huruf-huruf seperti F, V, S, Z, D. Namun, jangan khawatir, kesulitan pengucapan huruf-huruf ini dapat diperbaiki setelah gigi penggantinya muncul. Yang keenam adalah estetika. Bayangkan jika si kecil tersenyum dengan gigi yang utuh dan bersih, tentunya ia akan terlihat lebih menarik. Oke teman-teman, setelah membahas tentang gigi susu, kita akan membahas tentang gigi tetap atau permanen. Gigi permanen adalah gigi yang tumbuh setelah gigi susu dan tidak akan digantikan oleh gigi lain sepanjang hidup. Apabila gigi permanen tanggal, maka tidak akan tumbuh lagi gigi lain yang menggantikan gigi tersebut. Adapun fungsi gigi permanen yang pertama adalah untuk memotong, mencabi, dan menghaluskan makanan. Yang kedua, mengucapkan kata-kata dengan jelas. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan rahang sehingga gigi permanen mendapat tempat di dalam lengkung rahang. Yang keempat, untuk kecantikan, membentuk wajah menjadi harmonis. Yang kelima, untuk mempertahankan jaringan penyangga agar tetap dalam kondisi yang baik, membantu perkembangan dan perlindungan dari jaringan-jaringan yang menyangga. Oke teman-teman, untuk menjaga kesehatan gigi, kita harus tahu makanan yang buruk bagi kesehatan gigi ya. Pertama, makanan yang buruk untuk gigi adalah jeruk dan lemon. Bukan sesuatu yang mengejutkan jika buah-buahan sumber vitamin. Ini kaya akan asam sitrat yang merupakan penyebab nomor 1 terjadinya erosi pada enamel gigi serta kerusakan pada gigi. Yang kedua adalah acar. Acar memang sangat lezat untuk dijadikan pelengkap bagi makan makanan tertentu seperti nasi goreng, pangsit, dan lain-lain. Sayangnya, perpaduan antara asam, cuka, dan gula merupakan resep sempurna yang menimbulkan erosi pada enamel gigi. Selanjutnya, makanan yang tidak baik untuk kesehatan gigi adalah kopi. Selain meninggalkan bekas pada gigi dan membuat gigi menjadi kuning, asam tanik yang berkandung dalam kopi dan beberapa jenis teh juga menjadi penyebab rusaknya lapisan enamel gigi. Yang keempat, permen. Mengonsumsi terlalu banyak gula yang terkandung permen dapat menyebabkan kerusakan pada gigi seperti gigi berlubang. Selanjutnya, kita bahas tentang makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Yang pertama adalah susu. Susu dan produk makanan lainnya dari susu seperti keju dan yogurt tidak hanya kaya kalsium untuk memperkuat tulang, tapi juga mengandung kasein, protein yang menurut penelitian akan mengurangi kadar asam di mulut. Selain itu, minum susu dapat menetralkan asam yang dihasilkan oleh bakteri plak. Selanjutnya, makanan yang baik untuk kesehatan gigi ada apel. Mengunyah apel akan memacu pembersihan dengan mengguncang plak-plak yang menempel di gusi dan gigi. Sediakan banyak apel di rumah, tapi pastikan kamu selalu berkumur sesudahnya dengan mouthwash. Bahkan, makanan sehat seperti buah apel dapat memberikan asam pada mulutmu. Yang ketiga, sayuran hijau. Sayuran akan menjaga mulutmu tetap bersih karena penuh dengan serat, yang berarti perlu banyak kunyahan untuk menghancurkannya. Air liur yang berlebih yang dihasilkan saat mengunyah akan menetralkan asam yang ditimbulkan oleh bakteri dalam mulut.
keempat, makanan yang sehat untuk gigi adalah kacang dan biji-bijian. Kacang dan biji-bijian adalah sumber protein nabati dan mengandung mikronutrien yang dibutuhkan oleh gigi seperti fosfor, magnesium, kalium, seng, dan juga kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk menguatkan tulang dan gigi. Kemudian yang kelima, wortel. Wortel sangat bagus untuk kesehatan gigi Anda. Selain itu, wortel juga akan menjaga kesehatan mata. Karena wortel yang di sayur memiliki kandungan beta karoten, alfa kriptosantin yang sangat bagus bagi kesehatan tulang gigi Anda. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui tentang proses terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Karies gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. Penyakit ini menyebabkan gigi berlubang. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, penanggalan gigi, infeksi, berbagai kasus berbahaya, dan bahkan kematian. Berikut ada 4 jenis gigi yang tidak sehat. Yang pertama, gigi jarang dibersihkan. Contoh yang kedua, gigi mulai berlubang akibat sisa kotoran. Contoh yang ketiga, ini adalah lubang berkembang ke dalam gigi. Dan yang terakhir ada karies bertumbuh dan mengakibatkan gigi tanggal. Oke kawan-kawan, selain mengkonsumsi makanan yang sehat untuk gigi dan menghindari makanan yang buruk, kita juga perlu melakukan gosok gigi dengan cara yang benar ya. Yang pertama, letakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi. Tepatnya berada di tepi gusi dengan posisi membentuk sudut 45 derajat. Kemudian, sikat setiap bagian gigi. Mulai dari bagian gigi yang biasa dipakai untuk mengunyah, gigi yang dekat dengan pipi dan lidah. Selanjutnya, untuk membersihkan permukaan dalam gigi depan, pegang sikat gigi dalam posisi vertikal. Sikat dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi. Lakukan gerakan ini sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan gigi, dalam menyikat gigi kita juga harus mengubah pola menyikat gigi jika diperlukan. Durasi waktu untuk menyikat gigi seluruh bagian sekitar 2-3 menit dan baru setelah itu kumur-kumur hingga gigi bersih. Yang keenam, jangan menyikat gigi terlalu keras karena menyebabkan permukaan luar gigi atau enamel terkikis dan membuat gigi sensitif. Yang terakhir, menyikat gigi dengan gerakan lurus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen pada gusi. Kemudian, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita juga harus memilih sikat gigi yang baik ya teman-teman. Untuk memilih sikat gigi yang baik, ada beberapa kriteria yang perlu diketahui, yaitu sikat gigi dapat menjangkau seluruh permukaan gigi. Sikat gigi tidak berpotensi melukai gusi saat dipakai. Bulu sikat gigi sebaiknya terbuat dari bahan yang cukup lembut. Sikat gigi berujung sedikit meruncing, sehingga dapat dengan mudah menjangkau gigi-gigi sebelah dalam. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video Anak Dusun Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.